berjumpa lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini mau Q&A lagi tentang kelas terbaru aku. Oh ya teman-teman, ini aku ada kelas terbaru lagi. Kalau misalnya teman-teman mau dapetin harga promo itu 75.000, itu ada Clapper Tart sama Bitter Bollen. Itu enak banget dua-dua resepnya. Itu cemilan Belanda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bisa langsung join atau langsung transfer aja ya, seperti biasa teman-teman. Oke, ini ada paketnya, ada chicken pie. Yang kedua itu ada bolu kukus gula merah ya. Ini kelas yang ini, nanti yang kelas yang ini udah baru dibuka nih teman-teman, langsung aja join. Oh ini ada banyak pertanyaan ya, apakah ada yang sudah praktek? Coba kita lihat dulu. Oh kayaknya cuma ada satu doang nih yang udah praktek. Langsung praktek. Setor chef, mantap rasanya, thank you chef. Loyang saya diameter 30, kegedean sih, saya gak suka kulit pie terlalu tebal. Oh nggak apa-apa, tinggal ditipisin aja. Ini sudah pas menurut saya tebalnya, tapi loyangnya jadi terlalu tinggi, jadi kurang bagus penampilannya. Nggak apa-apa, yang penting nanti bisa disesuaikan aja. Jadi kan kalau misalnya, oh ya ini aku kasih tunjuk dulu fotonya ya, hasilnya dulu atau testingnya dulu. Seperti ini. Nah ini kan 30 nih. Wow ini cantik banget nih, ada gosong-gosongnya, eksotik banget. Seperti ini. Nah nanti kalau misalnya teman-teman ketinggian ini kan udah tahu, oh ternyata segini misalnya. Nah nanti teman-teman kalau untuk bagian pinggirnya nanti bisa full. Nah nanti teman-teman ini bisa disetengahin aja biar nanti pas cantik gitu. Atau enggak nanti bisa ditekuk, tinggal digepeng-gepengin, tinggal ditekan-tekan, itu bisa juga. Keren, sempurna, perfecto. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Oke, chef, kalau kulit pie-nya di mixer boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi kan ini kan asal kecampur rata aja. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin cuma satu resep, sayang cuciannya banyak banget. Kecuali kalau misalnya teman-teman bikin 5 resep, nah itu nanti boleh di mixer pakai yang pedal. Pedal itu yang gepeng ya teman-teman. Chef, apa bedanya gula merah sama brown sugar? Kalau kurang lebih sih yang aku rasain tuh hampir sama ya kalau untuk rasa. Tapi kalau misalnya yang brown sugar ini, itu biasanya, kalau misalnya kemarin kan aku tes ya, aku pakai gula brown sugar semua full, pakai gula merah full, itu perbandingannya yang brown sugar itu wanginya mungkin karena ada essence atau segala macam, itu wanginya itu sewangan ini serumah nih baratnya itu dapat. Tapi kalau pakai gula merah wanginya kurang begitu. Jadi aku kombinasikan sama gula merah sama brown sugar. Jadi nanti rasanya dan wanginya dapat pas, enak banget. Nggak pakai satu macam aja boleh. Kalau efek lainnya sih cuman paling dirasa dan wangi doang. Kalau mau teman-teman mau pakai brown sugar boleh, mau pakai gula merah yang diparut itu juga boleh, terserah. Oke, bolu kukus gula merah bila santan kara tuker pakai santan alami bisa. Kira-kira dipakai santan kental atau santan cair? Kira-kira yang dipakai santan kental atau santan cair? Kalau teman-teman mau pakai santan asli, itu yang udah diperes ya teman-teman, nanti timbangannya juga sama. Kalau mau santan kara yang asli, itu yang kental ya, yang kental yang packingan, itu tinggal teman-teman campur, tinggal diaduk. Tapi kalau misalnya mau teman-teman mau full, mau pakai santan kara yang packingan, teman-teman bisa larutkan dulu pakai air, yang seperti biasa dilarutkan. Tapi kalau misalnya pakai santan asli, ya udah tinggal peras, tinggal timbang gitu. Chef, kukusan saya kecil, kalau adonannya bisa nunggu nggak? Kalau adonan ini bisa nunggu, karena aku juga kemarin sekalian ngetes aja. Kalau misalnya bisa nunggu atau enggak, ternyata bisa nunggu, aman. Saya suka banget bolu kukus gula merah. Kalau saya bikin kenapa nggak mekar ya chef? Oke, kemarin juga aku bikin nggak mekar kalau untuk yang ini kan aku uji coba ya, nggak mekar. Yang pertama, yang kedua. Nah ini nih aku benar-benar pengen sharing di sini, mungkin agak panjang lebar, mungkin teman-teman bisa siapkan popcorn atau cemilan. Oke, jadi aku kan sebelum ini uji coba dulu ya, uji coba biar kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang seperti ini, aku bisa jawab. Itu kalau ya kenapa kalau
Kursus itu ibaratnya ada Q&A-nya, ya seperti ini. Kalau misalnya nggak ngembang itu kenapa? Oke, yang pertama, karena teman-teman itu kalau misalnya bikin resep itu biasanya nggak ditimbang. Jadi keto harus ditimbang. Kalau misalnya nggak ditimbang, contoh misalnya pakai sendok teh. Kalau yang bubuk-bubuk ya, karena pada dasarnya kalau misalnya bolu kukus itu untuk pengembangannya itu ada 3 ya ibaratnya ya. Ini aku ambil besarnya aja, ada 3. Biasanya itu pakai soda, air soda biasa ya, air soda. Yang kedua itu bubuk-bubukan, contohnya kayak baking powder, soda kue. Yang ketiga itu emulsifier, ya. Kemarin aku pakai emulsifier berhasil, pakai soda pun ya berhasil juga. Yang ketiga, kalau yang tengah-tengah ya, kalau misalnya yang pakai soda kue sama baking powder, itu karena aku biasanya pakai ya udah asal nyopot soda kue sama baking powder tek tek gitu. Nah ternyata itu beda kalau sama yang ditimbang teman-teman. Karena aku itu bikin yang gula merah ini gagal sampai 4 kali teman-teman. Bayangin 4 kali. Ternyata itu soda kuenya kurang. Ya kurang. Sampai aku juga ganti yang baru juga kurang. Nah jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya pakai pakai soda kue atau baking powder itu ditimbang. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah berhasil nih kayak gini. Ah, itu untuk nextnya teman-teman bisa timbang. Jadi kalau misalnya ya ibarat kalau resep ini kan turunan ya untuk anak, cucu segala macam, jadi masih bisa dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga kalau misalnya pengaruh dari soda kue atau baking powder teman-teman yang sudah bukan expired ya, expired juga bisa. Yang kedua itu udah nggak bisa mengembang lagi, jadinya udah mati. Jadi teman-teman kalau misalnya itu bisa tes pakai cuka. Kalau misalnya dia kalau yang soda kue gitu, nah itu berarti ya udah nggak bisa dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman soda kue itu kalau misalnya pakai asam, dia ngembang. Nah itu bagus. Tapi kalau misalnya baking powder biasanya cuma pakai air. Kalau misalnya dia dituangkan dia cuma terus gini lagi, nah itu berarti udah mati gitu. Brown sugar dan plum sugar itu sama nggak? Beda ya. Tapi kalau yang itu aku udah jelasin, aku ambil brown sugarnya ini untuk wanginya aja. Tapi kalau untuk dari rasa, aku ambil dari si gula merahnya. Bayam boleh di skip nggak? Boleh. Kalau pakai bayam apa boleh dipanaskan? Boleh-boleh aja, terus oven setengah matang berapa menit? Maksudnya setelah saya oven 15 menit, oven lagi 30 menit kah? Ya, betul. Terus kalau mau pakai loyang ukuran lebih kecil, cara konversinya gimana? Untuk konversi itu ada di YouTube aku, teman-teman tinggal cari aja. Whipping creamnya yang cooking atau anchor yang biasa? Yang anchor yang biasa. Kalau mau pakai yang cooking pun nggak apa-apa. Aman-aman aja. Sebenarnya aku lebih suka pakai yang whipping cream yang biasa karena itu udah ada gurih. Oh, itu gurih banget, enak banget. Tapi tergantung selera lagi ya, teman-teman ya. Kalau pakai baking powder double active, ini bukan aktif ya, double acting bisa nggak sih? Bisa. Jadi kalau misalnya untuk tunggu-tunggu itu biasanya lebih aman. Untuk takaran berapa banyak? Hampir sama. Oh ya chef, minta tips dong cara menyimpan sisa whipping cream. Oke, kalau misalnya whipping creamnya ini teman-teman mau pakai untuk kocok lagi ya. Jadi kalau misalnya udah dipakai, itu teman-teman simpan di kulkas. Itu biasa 1-2 minggu paling lama. Kalau bisa nanti teman-teman tutupnya itu dibersihkan ya untuk keluarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak buat lasanya, terus buat tiramisu, pokoknya untuk campuran yang tidak dikocok atau untuk dimasak, itu teman-teman bisa simpan di dalam freezer itu bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Itu aku coba sendiri, pakai resep aku sendiri, itu aman. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk kocok, itu tidak bisa ya. Kecuali kalau misalnya campuran untuk ganas itu bisa. Tapi kalau untuk berdiri sendiri itu tidak bisa ya. Chef, timbangan digital saya sudah tidak bagus, 3 gram soda kue kira-kira berapa sendok? Kira-kira itu setengah sendok, tapi sendok teh lebih dikit. Dan 1 gram baking powder juga kira-kira berapa sendok? Kalau baking powder itu 1/4, tapi kalau bisa ditimbang.
115 minyak goreng, apa bisa diganti dengan mentega cair? Kalau misalnya adonan kukus ini atau kue-kue yang lembut yang jadul-jadul, kalau misalnya teman-teman ganti pakai blue band cair bisa, tapi akan jatuhnya akan lebih padat, tapi lebih enak. Nah gitu, tinggal teman-teman pilih aja mau seleranya seperti apa. Untuk bolu kukus, bahan A dimasukkan ke bahan B dalam keadaan mendidih, hangat-hangat kuku atau dingin. Hangat-hangat kuku, jangan mendidih, nanti matang. Ukuran cup bolu kukus gula merah pakai diameter. Kemarin tuh kalau nggak salah pakai diameter 6 cm ya. Satu resep bolu kukus bisa dapat berapa banyak itu tergantung dari cup. Kalau kemarin itu sekitar, kalau pakai yang aku punya itu sekitar 12. Chef cetakan bolu kukus yang berlubang atau enggak? Pakai yang berlubang, itu yang aluminium tuh ada lubang di tengah sama di bawah. Untuk memipihkan kulit pie yang chef gunakan, apakah itu baking paper? Bisa baking paper, tapi aku pakai silikon paper. Jadi itu kayak silikon kayak kain-kain gitu ya, kayak kain-kain gitu. Itu biasanya sebutnya biasanya kalau untuk orang-orang itu silikon lembaran silikon. Itu gampangnya. Itu warnanya coklat, tapi itu lebih bagus dibandingkan baking paper karena bisa dipakai 10 kali lah ya. Bagaimana cara mengetahui soda dan baking powder yang masih aktif? Udah dijelasin di atas. Untuk pie, apakah bisa pakai cetakan yang kecil? Bisa banget, teman-teman tinggal cetak, nanti tinggal panggang lagi, tinggal tuangkan fillingnya. Nah, nanti teman-teman tinggal panggang lagi, selesai. Tinggal bisa dijual kecil-kecil, tuh enak banget teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Semoga besok banyak lagi pertanyaannya ya. Banyak lagi. Jadinya kita bisa dapat lagi informasi lebih baru lagi. Jadi nggak seputar cake doang, aku juga belajar, teman-teman juga belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Pak, terima kasih.